menangkap sebagai wakasek humas sekolah. Jadi pekerjaan saya setiap hari yang berhubungan dengan masyarakat. Oke, di sini saya akan mempresentasikan visi, misi, dan program saya apabila saya ditunjuk sebagai kepala sekolah Asrama Taruna Papua. Sebelum kita masuk ke visi, misi, dan program yang akan saya jelaskan, kita lihat dulu apa latar belakang sehingga kenapa visi dan misi dan program juga yang akan saya buat ini. Nah, latar belakangnya, Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Dan kabupaten ini terkenal dengan sumber daya alamnya dan juga budaya. Memang sumber daya alam yang paling diketahui banyak orang. Tapi kita tidak bisa sombong dengan itu. Ada masalah yang belum kita selesaikan. Salah satunya itu masalah pendidikan. Terlebih khususnya mereka yang di daerah-daerah terpencil, kayak di kampung-kampung. Kenapa saya bicara begini? Pengalaman menjadi humas, banyak kita jalan di jalan, kayak jemput anak, ketemu dengan ada anak lain jalan di jalan, mereka cuma bisa pegang rokok, anak kecil. Dalam hati saya, kenapa mereka tidak sekolah? Saya sempat tanya-tanya, ada faktor-faktor yang membuat mereka tidak bisa sekolah. Yang pertama, ekonomi, mungkin faktor ekonomi. Keluarganya banyak, orang tuanya cuma bisa sudah tanggung 3 orang, yang lain sabar dulu. Yang kedua, faktor lingkungan. Mungkin mampu orang tuanya, cuma karena tinggal di lingkungan yang kurang sehat, makanya berbaulah dia dengan lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga, faktor ini kemarin saya baru lihat pas penjemputan, faktor sadarnya orang tua tentang pentingnya pendidikan. Nah, di mana kemarin pas penjemputan kita pas ke kampung-kampung, kita jemput, ayo anak kita sekolah. Terus orang tuanya panggil, sini ada Pak Guru sudah datang. Bagaimana? Pikir-pikir mau sekolah atau tinggal saja di kampung. Orang tua tidak mendukung, kayak ayo di sekolah. Banyak ada yang orang tua paksa, ada juga yang ya tergantung pemilihan anaknya. Pilih anaknya mau pilih di kampung saja atau di sekolah. Sampai berdepan, coba orang tua bantu kita guru-guru sudah jauh-jauh kerja datang, tidak mau bantu anak untuk pergi sekolah, tapi kasih pilihan sama anak lagi. Nah, di sini Sekolah Asrama Taruna Papua Timika merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dikelola langsung oleh PMK, bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi anak Amumi dan Kamoro serta 5 suku negara Pangan lainnya. Saya berterima kasih ada sekolah ini sehingga bisa membantu keluarga yang tadi tidak bisa sekolah karena faktor-faktor tadi, ekonomi, faktor lingkungan, dan juga faktor orang tua itu. Anak-anak yang bersekolah di Sekolah Asrama Taruna Papua berasal dari berbagai latar belakang dan budaya yang berbeda. Mereka harus berpisah dengan keluarga dan kampung halamannya untuk menempuh pendidikan di Sekolah Asrama Taruna Papua. Nah, dari luar, dari tempat bermasalah, kita masukkan ke dalam sekolah yang kita pikir aman, tapi sebenarnya ada masalah juga yang harus kita selesaikan. Kayak begini, kita bawa anak kan dari masing-masing suku yang berbeda, kampung yang berbeda. Nah, mereka di kampung sudah biasa main dengan sesama mereka. Terus tiba di sekolah, yang sana suku lain, ini suku lain, budayanya lain. Nah, pasti ada crash. Nah, di mana situ kita harus buat program-program yang membuat sehingga anak-anak bisa belajar budaya yang lain juga. Itu juga penting, karena kenapa? Membuat anak semakin nyaman. Oh, dulu kita beda, sekarang sama saja. Jadi di situ mengurangi anak minta pulang apa segala kali, karena di dalam sekolah sudah jadi keluarganya semua. Kita masuk ke tujuan visi, misi dan program. Yang pertama, mengidentifikasi lebih lanjut tentang pengalaman belajar dan tantangan anak-anak di Sekolah Asrama Taruna Papua. Yang kedua, mengidentifikasi bagaimana anak-anak beradaptasi dengan lingkungan baru.
pengembangan pendidikan di SLTP. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Bagaimana kita mencari pokok permasalahannya, di mana anak ini betah tidak. Kalau tidak betah, apa yang menyebabkan mereka tidak betah? Terus kalau sudah dapat, kira-kira apa solusi yang bisa kita buat sehingga menciptakan suasana aman dan nyaman di SLTP. Yang ketiga, memberikan kontribusi pada pengembangan pendidikan di Kabupaten Mimika. Nah, tujuan visi, misi dan program ini kita tujuan kita untuk menciptakan anak yang cerdas, yang bisa lulus, yang bisa baik dalam pendidikan dan juga karakter, sehingga mereka bisa membawa selain nama SLTP, kita juga bisa membawa Kabupaten Mimika. Nah, itu untuk kabupaten sendiri, karena kalau kita dari sekolah atau Papua keluar sana, kalau misalnya kita juara, selain nama sekolah, nama kabupatennya pun dikenal. Dengan demikian, visi dan misi program ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan potensi anak-anak di SLTP. Nah, ini adalah visi saya. Sebenarnya visi saya ini tidak jauh-jauh dari visi GPL SLTP. Menjadi sekolah unggul yang menghasilkan peserta didik cerdas dan berkarakter baik, yang mengintegrasikan kebenaran, kebijakan, dan iman, serta menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang tanggap, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan global. Nah, di sini yang saya garis bawah berkarakter baik. Kalau kita sekolah saja kita mengunggulkan kecerdasan, saya rasa itu masih kurang. Kita juga harus imbangi dengan karakter yang baik. Karena sekarang orang bekerja, kalau cerdas saja tapi karakter buruk sekali, pasti dipertimbangkan itu. Tapi kalau cerdas ya seimbang dengan karakter yang baik, pasti juga perhitungan. Nah, semua ini kita buat visi ini saya buat untuk anak-anak peserta didik yang sudah lulus dari sekolah asrama taruna Papua. Kedepannya nanti mereka bisa menghadapi dunia perkembangan global. Jadi anak-anak ini kan mereka dibawa dari kampung contohnya, dikasih ke kota, itu sama saja dengan kayak istilahnya burung cendrawasih kita bawa dari hutan, dilepas di kota, mereka akan kebingungan, wow, bangunan tinggi. Bagaimana program-program yang kita ciptakan untuk tidak terlalu kaget dengan transisi ini. Berikut adalah misinya. Yang pertama, menjadi sekolah yang mampu bersaing secara global dalam bidang pendidikan. Saya rasa ini semua sekolah punya tujuan kayak begini, mampu bersaing dalam bidang pendidikan. Yang kedua, mendidik dan mencerdaskan peserta didik dengan karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, dan iman, serta nilai kultural dan kontekstual Papua. Jadi di sini kita mengajarkan anak sesuai dengan kita mengajar sesuai dengan siapa yang kita didik. Di sekolah asrama taruna Papua ini kan 100% anak Papua, jadi kita menggunakan kontekstual Papua. Anak lebih mengerti kalau kita mengajar menggunakan kontekstual. Dan juga jangan terlalu mendidik juga di kelas, karena anak-anak Papua ini lebih suka belajar yang motorik, lebih suka bergerak. Jadi kalau misalnya belajar saja ada lomba-lomba yang harus diikuti di luar, biarkan mereka melepaskan apa yang ingin mereka lepaskan. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelatihan pengembangan profesional guru dan staf. Yang ketiga ini lebih ke karyawan atau guru. Jadi tidak hanya
murid saja dibuat dikembangkan pendidikannya, tapi juga guru. Kita harus update terus ke pengetahuan karyawannya, gurunya, kita juga update terus. Nah, ini adalah program-program yang sudah saya buat. Ada 3 program yang saya bikin. Program yang pertama akademik, yang kedua program non akademik, yang ketiga program pengembangan karakter. Ini mungkin baru program pengembangan karakter, karena selama ini saya lihat kayaknya anak-anak kita di sekolah Asrama Taruna Papua itu karakternya juga butuh dibimbing, butuh ditambah begitu. Nah, program akademik, kita masuk ke program akademik. Di sini saya punya program baca tulis. Mungkin Bapak Ibu panelis bilang ini program kecil, tidak. Di SATP itu kami punya murid-murid yang datang dari, misalnya anak SMP datang dari kampung-kampung. Di Timika ini, kalau yang datang dari kampung itu sebagai informasi, sebagai fakta yang sudah terjadi. Guru-guru kadang ngajar 1 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali. Jadi pas masuk di SMP, di Sekolah Asrama Taruna Papua, kadang anak itu belum tahu baca. Jadi kalau diukur-ukur, anak yang SD dari luar masuk ke SMP, itu kelincahan membaca itu kayak anak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, 2-3 SD, sama dengan SMP yang baru masuk dari luar. Makanya saya buat program ini karena anak harus mengenal bagaimana cara baca, cara tulis juga. Nah, di sini saya akan tambah program baru, mendengarkan dan berbicara. Anak juga harus dilatih mendengar dan berbicara. Contohnya mendengar informasi apa yang didengar, terus menyampaikannya. Kadang informasi yang didengar baik, lengkap, jelas, pas mau disampaikan tidak jelas. Kayak kemarin saya duduk di ruangan saya, terus anak-anak dikasih tugas sama wali kelasnya. Ini, coba kamu wawancara guru-guru di ruang guru. Kira-kira mereka pernah begini, ini dapat pengalaman begini, gini. Jadi anak bertanya tanpa kita mengerti. Ini maksudnya apa? Coba ulang lagi, ulang. Kayak contoh kemarin itu tentang bencana alam. Jadi di situ kan ada kolom-kolom. Nah, disuruh bencana alam yang pernah Bapak alami. Tapi mereka cuma datang tanya, Bapak kita mau tanya tentang bencana alam. Iya, coba tanya. Bencana alam apa? Apa begitu? Anak itu harus dilatih bagaimana cara bertanya, cara mendengarkan, dan cara berbicara juga dengan baik. Ini ilmu yang sangat penting untuk kita anak Papua juga. Terus yang berikut, program matematika terapan. Ini kayak program matematika biasa, cuman kita ubah ke dalam kontekstual Papua. Contohnya, di dalam kelas ini banyak anak-anak Kamoro. Oke, kita akan belajar matematika. Mulailah kita di Pomako. Sekarang merambat banyak sekali pohon mangrove. Pohon mangrove kita ganti pohon mangi-mangi, mereka lebih kenal. Mangi-mangi, Pomako, mereka langsung lebih tertarik dengar begitu, karena kita pakai kontekstual yang anak-anak mudah mengerti. Contohnya merambat cepat sekarang pohon mangi-mangi. Pohon mangi-mangi itu setiap 1 bulan dia bertambah tinggi menjadi 10 meter setiap 1 bulan, contoh. Nah, ini misalnya ada pohon mangi-mangi yang sudah 30 cm. Kira-kira 2 minggu berikutnya dia sudah jadi tingginya berapa? Mereka mulai, karena kita pakai konteks. Mereka lebih menyenangkan kalau pakai istilah-istilah yang ada di alam mereka sendiri. Oke, yang berikut program bahasa daerah. Program bahasa daerah ini saya juga tambahkan sebagai program akademik, karena saya sudah pernah rasakan bagaimana itu dasarnya menggunakan bahasa orang itu. Kalau bahasa sendiri, bahasa ibu, mungkin anak-anak kita lebih tahu bahasa mereka. Tapi kenapa tidak kita sekali-sekali belajar bahasa kampung atau suku lain?
saya pengalaman hidup di Jawa, sekolah maksudnya, sekolah di Jawa. Terus teman bilang, ini kayaknya makanan sudah habis, sini cuma ada 5.000. Kalau kita beli sayur, memang nasi ada berasanya. Kita beli sayur sama tempe atau tahu, kayaknya tidak cukup untuk kita, banyak orang begini. Maksudnya kita beli sayur kosong saja. Ke sana karena sudah lama jadi agak bisa sedikit bahasa Jawa. Ini contoh dari bahasa luar, tapi yang di situ bahasa yang 7 suku sendiri. Nah, saya di sana bicara sama ibunya pakai bahasa Jawa. Ibu, sayur berapa? Oh, harganya sekian. Oh ya, satu, karena uang tidak cukup, harus beli harga 3.000 biar ada kembaliannya. Tapi dia isi, terus dia kasih pas saya bayar, dia bilang tidak usah. Oh, sudah pintar bahasa Jawa. Mundur ke saya. Itu salah satu. Saya bilang bahasa itu ada powernya. Apalagi di contoh kita masuk ke Timika sendiri. Kalau misalnya kita ke daerah orang Me, kita cuma bisa bilang koyam. Mereka salut sama kita. Ini orang Kamoro tapi bisa salam di bahasa Me. Ataupun kita ke saudara-saudara dari yang Me, kita langsung ketemu sama mama-mama. Halo, orang mulai Kiai. Orang respect sama kita. Ini orang lain tapi bisa bahasa kita. Makanya saya bilang program bahasa penting. Tidak usah 100% kita belajar bahasa, tapi 1-2 saja. Mungkin di tembok-tembok sekolah ditulis. Jangan berisi pakai bahasa Amumi atau Kamoro. Kasih penjelasannya atau warna. Kode Kamoro warna ini. Jadi mereka juga bisa belajar. Itu bahasa program. Oke, kita masuk ke program kedua. Program non-akademik. Ini biasa kebanyakan di ekskul. Yang pertama program olahraga dan kesehatan. Sudah berjalan di bawah, bagus sekali program non-akademik. Saya jelaskan sedikit. Non-akademik ini sebenarnya mendukung sekali untuk anak-anak kita di bawah, di mana mereka datang dari kampung, punya keinginan untuk pulang, tapi karena mereka lihat, di sini ada ekstrakurikuler bola, masuklah dia di situ, dikasih kepercayaan, angkat bola, simpan, besok lagi main. Perasaan untuk pulangnya hilang sedikit-sedikit. Saya bicara begini karena pengalaman saya kan guru ekskul dance, dan ada beberapa anak di situ tuh sengaja dikasih masuk karena mereka setiap hari itu mintanya pulang, pasti kasih masuk, kasih belajar. Wah, ini bagus, dipuja di situ, besok pikiran pulangnya sedikit-sedikit mulai hilang. Datanglah dia lagi datang, sampai sekarang masih tetap itu. Sudah mengisi keluar-luar, masih ada dia. Pikiran pulang sudah hilang. Nah, ini program olahraga, program keterampilan vokasional ini juga penting. Program keterampilan vokasional ini contohnya seperti teknik. Kayak kita mengajar mereka bagaimana ini, ada mesin rusak, cincin, bantu pasang ini, begini. Karena sekarang hidup itu ada satu bapak-bapak di depan rumah saya, dia DPR, tapi punya bengkel. Saya bilang kenapa tidak ajar ke anak kita, kalau punya pekerjaan utama tapi sampingan kayak bisa skill yang lain, kembangkan di situ. Di dalam keterampilan vokasional ini tidak hanya teknik saja, dia bisa berupa jasa, bisa berupa anyaman atau seni begitu yang bisa dijual. Itu juga bisa menambah pemasukan untuk misalnya anak-anak kita ke depannya nanti bukan fokus sama pekerjaan utama, cuma dapat pemasukan dari pekerjaan utama, tapi juga ada dari sampingan. Yang berikut program seni dan budaya, ini sudah ada di bawah, kayak dance, tarian begitu sudah ada juga menyanyi sudah ada. Itu bagus. Saya bilang program-program non akademik ini bagus karena mendukung anak-anak untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, di mana keinginan untuk pulang akhirnya hilang untuk pulang. Berikut ada pengembangan karakter. Ini kayaknya belum ada. Tinggal 5 menit. Oke, yang pertama program helper.
Program helper ini lebih ke anak kecil. Dia kayak program untuk karakter. Jadi misalnya ada anak-anak, beberapa anak yang ditunjuk untuk sudah keluar guru, misalnya keluar guru tertentu sudah ditunjuk membantulah dia. Oh, guru tersebut sudah tahu nanti ada anak yang membantu dia. Oh, tolong ini. Suruh anak itu bukan untuk anak jadi budak ternyata. Anak karakter dibentuk dari begitu, misalnya, oh ini ada yang kotor, cuci. Dia kita tidak bisa langsung lihat sekarang, tapi nanti kedepannya anak akan tunjukkan karakternya berubah hanya karena begitu. Yang berikut ada program mentorship. Nah, program ini melatih anak untuk misalnya yang ini SMP masuk ke kelas 1, bantu ibu guru mengajar anak-anak kelas 1. Mereka bantu ini begini. Di situ juga bantu menciptakan karakter yang menjadi seorang yang tidak pemalu misalnya. Terus ada program live-in. Program live-in ini juga agak besar karena program ini sudah mulai keluar. Misalnya live-in, tinggal dengan keluarga di luar, tinggal misalnya yang Amumin, tinggal di keluarga Kamoro, biar kau belajar budaya Kamoro, kau belajar bagaimana orang mancing gitu, kau belajar yang Kamoro kayak Amumin, baru kau ikut ke ladang, ke kebun, babak-babak, tarik apa singkong semua. Jadi dua suku ini harus belajar. Contoh, dua suku harus belajar budaya satu sama lain. Ini yang dimasukkan ke dalam program live-in. Biar dari situ mereka bisa merasakan, oh ternyata ini kayak gini, oh kehidupan ini kayak begini. Yang berikut adalah program helping others. Jadi program ini dibuat untuk anak-anak menolong misalnya orang yang susah. Contoh ada kejadian bencana alam di mana kita tunjuk beberapa anak ke sana untuk membantu orang yang kena bencana alam. Atau oke, kita kumpul baju-baju yang mungkin sudah tidak kalian pakai. Contoh, kita pergi bagi ke anak-anak yang memang membutuhkan. Karena sebagian anak-anak di bawah tidak bersyukur dengan apa yang sudah mereka dapat sekarang. Oh, kita kasih rusak ini, kan nanti dapat lagi. Dengan program ini kita bisa mengajarkan mereka bagaimana rasa bersyukur dan juga membentuk karakter mereka untuk tidak boros. Itu saja kesimpulan dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa visi-visi dan program-program sekolah yang telah dipresentasikan tadi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang berkarakter dan mengembangkan potensi siswa-siswi dan sumber daya manusia Sekolah Asrama Taruna Papua. Guru Miriam, Guru Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih.